Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama Love Next Door, Cinta Pintu Sebelah. Maksudnya tetangga ya. Oke, drama Love Next Door, atau ada judul satu lagi, judulnya adalah Mom's Friend Son, anak temennya mama. Oke. Drama ini tayang di Network TVN sebanyak 16 episode dan yang baru aja tuh selesai tayang di bulan Oktober yang kemarin. Udah selesai dong nontonnya ya, seneng banget. Ya, drama ini tayang di waktu prime time, yaitu Sabtu dan Minggu jam 9 malam, bro. Nah, apa sih? Ya, apa sih yang bikin Maya mau nonton drama ini ya? Iya, tentunya adalah lead male-nya. Dia adalah Jong Hae In. Nah, Jong Hae In ini salah satu lead male favoritnya Mai. Dan kebetulan banget Mai juga kenal sama lead female-nya, yaitu Jong So Min, yang beberapa dramanya juga udah Mai tonton. Ya, jadi tentang cerita apa sih Love Next Door alias Cinta Tetangga ini? Kita mulai cerita dari Jong Hae In di sini berperan sebagai Choi Seung Hyo. Jadi dia adalah seorang arsitek yang terkenal di Korea. Tapi nih dia baru aja pindah ke usaha baru ya. Jadi dulunya kan dia masih join di suatu perusahaan, tapi dia akhirnya memutuskan untuk punya perusahaan arsitektur sendiri yang namanya Atelier In. Nah, dia ini orang yang punya pemikiran yang sangat lurus ya. Kadang-kadang kalau bisa dibilang dia ini agak kaku dalam hal pendirian dia gitu ya. Jadi dia kadang dengan rekan CEO dia, jadi dia berdua nih buka usahanya, itu kadang ada konflik juga karena dia yang kaku banget dan lurus banget sama pendiriannya dia itu. Nah, tapi di balik kesempurnaannya si Seung Hyo, ada sesuatu yang disembunyikan dia ya, ada momen-momen yang disembunyikan dia. Nah, suatu hari ini tetangganya Seung Hyo dari masa kecil, jadi dia adalah Besokru Seungyu. Ya sebenarnya Seungyu ya kalau dibaca ya, karena Sokru. Correct me if I'm wrong, I'm not native ya, tapi kedengarannya seperti Seungyu gitu ya. Yang diperankan oleh Jong So Min. Di satu sisi si tetangga ini, dia adalah seorang yang sukses ya. Dia bekerja di Amerika di suatu perusahaan yang semua orang itu kenal ya. Sampai omanya tuh bangga banget. Jadi ini cerita awal nih, omanya Seung Hyo dan omanya Seungyu yang merupakan teman baik. Jadi sebenarnya dua ini teman baik dari SMA. Keduanya sibuk membanggakan anaknya. Jadi yang satu bilang, oh anakku tuh adalah arsitek terkenal, dia dapat award segala macam. Yang satu lagi membanggakan, oh anakku kerja di perusahaan yang terkenal banget di Amerika Serikat dan dia di scout oleh banyak perusahaan, tapi akhirnya dia pilih perusahaan ini tuh, dan blah 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 blah. Jadi keduanya sibuk membanggakan anaknya, padahal mereka anaknya tentu saja saling tahu satu sama lain. Jadi ini ceritanya guys, si Seung Hyo dan Seungyu ini di masa kecilnya itu menghabiskan waktu bersama. Kenapa bisa begitu? Jadi ceritanya Seung Hyo sendiri sebenarnya lahir di Korea. Dia banyak menghabiskan waktunya di Prancis ya. Jadi ini antara dia menghabiskan waktunya di Prancis atau dia memang lahir di Prancis, tapi akhirnya mereka ke Korea ketika si Seung Hyo itu 4 tahun. Dan pada saat itu omanya juga harus balik lagi ke Prancis. Jadi omanya ini bekerja di Kementerian Luar Negeri gitu ya. Nah, jadi tahu kan kenapa omanya sering ke luar negeri.
Jadi sebenarnya omanya Seungyo dan apanya Seungyo itu sempat ribut ya, karena omanya Seungyo itu masih mau balik lagi ke Prancis. Jadi Seungyo itu kan harus ada yang jagain gitu. Nah, karena omanya Seungyo dan omanya Songryu itu teman baik gitu ya, jadi Seungyo itu dititipkan pada omanya Songryu. Jadi mereka sudah temenan dari kecil lah ya, temenan dari kecil dari umur 4 tahun. Dan saat itu lucu banget, Seungyo masih belum bisa lancar ngomong bahasa Korea, tapi dia diajarin oleh Songryu untuk ngomong bahasa Korea. Dan pada saat itu memang Songryu itu terlihat seperti seorang nuna buat si Seungyo. Lucu banget ya peran anak kecilnya ini di drama ini juga. Dan jadinya selain mereka banyak menghabiskan waktu bersama, main bersama, pokoknya ya segala hal mereka lakukan bersama-sama. Suatu hari si paling sukses ini yaitu Songryu itu balik ke Seoul dan mengagetkan, menggemparkan semua orang karena sudah ada info kalau Songryu itu sebenarnya akan segera menikah. Bahkan itu sudah tinggal hitungan bulan, kok sudah deket banget gitu ya. Kok tahu-tahu dia balik ke Seoul gitu. Dan ketemulah lagi Seungyo dewasa dengan Songryu dewasa. Jadi sebenarnya kapan tepatnya mereka berpisah? Jadi si Songryu itu sempat kuliah di Seoul sebelum dia lulus. Oke, sebenarnya pertama kali dia kuliah dulu ya di sana, terus dia kerja di sana. Dia kuliah di sana itu juga karena dia melamar beasiswa, langsung diterima aja. Jadi ceritanya guys, Songryu ini di masa SMA-nya adalah seorang yang selalu juara satu ya. Jadi benar-benar perfeksionis. Jadi wajar ya omanya membanggakan dia gitu ya. Sedangkan Seungyo beda. Jadi Seungyo ini di masa SMA-nya sebenarnya sudah menjadi seorang perenang, tapi aduh sedih banget guys, ketika dia sudah terpilih untuk mewakili Korea di Olimpiade, di hari keberangkatan dia malah kecelakaan guys. Jadi dia harus melupakan impian dia menjadi seorang atlet renang. Nah, jadi sejak itu Seungyo pun semakin serius menekuni akademisnya gitu ya. Dan ya jadi nilainya nggak terlalu jelek sih. Dia menjadi ancaman Songryu ya begitu. Jadi begitu masa lalunya. Jadi terpisahlah Seungyo dan juga Songryu. Dan ini ya, Mai juga melihat referensi dari Asian Wiki ini. Nah, jadi ketemu lagi kan ketika si Songryu itu balik ke Seoul, ketemu lagi mereka berdua. Dan pada awalnya mereka itu hubungannya kaku karena ada diceritain nanti ketika Seungyo itu pernah ke Amerika gitu karena perjalanan bisnis dia. Songryu itu malah menghindari Seungyo. Jadi mereka sampai nggak ketemu di Amerika. Jadi mungkin itu juga salah satu sebabnya hubungan mereka jadi kaku. Dan juga Seungyo tahu kan Songryu akan menikah. Jadi kenapa jadi kaku ini? Nah, jadi ketika ketemu mereka kaku, Seungyo pun pertama dia sudah nggak tinggal lagi di rumahnya, tapi dia balik lagi ke rumahnya karena perusahaan dia yang atelier ini dibuka tidak jauh dari rumahnya. Jadi dia bilang supaya praktis, dia tinggal balik lagi dengan oma dan apanya. Jadi otomatis mereka berdua kembali jadi tetangga gitu ya. Dan kenapa, pertanyaannya adalah Songryu itu balik ke Seoul? Kalian bisa tebak kenapa? Jadi dia berhenti
dari pekerjaannya dan juga putus dari pacarnya, alias pernikahannya batal. Kamu tahu apa yang terjadi ketika omanya Songyu tahu tentang ini? Dia ngamuk, guys. Iya, jadi omanya Songyu ada seorang yang keras ya. Jadi dia tidak bisa menerima apa yang terjadi pada Songyu. Jadi dia pada awalnya sangat marah ketika Songyu itu balik, dan Songyu pun tidak mengucapkan apa alasannya sampai pernikahan mereka itu batal ya, antara Songyu dan juga pacarnya, dan itu meninggalkan tanda tanya dan rasa penasaran yang besar sekali pada omanya Songyu. Dan pada awal cerita ya, di beberapa episode awal ini adalah cerita tentang penerimaan kembali omanya Songyu pada Songyu yang mendadak balik ke Seoul dan menjadi pengangguran ya, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh oma Songyu, yang selama ini oma Songyu itu selalu melihat Songyu itu sebagai seseorang gadis yang selalu perfeksionis, selalu mengincar posisi nomor 1, dan dia sudah bekerja di tempat yang bergengsi. Ini maksudnya kenapa dia sampai berhenti dan mendadak dia berubah 180 derajat menjadi seorang yang pemalas, yang cuma mau di rumah aja, gak mau ngapa-ngapain. Jadi ketika ditanya apa rencana kamu ke depan, Songyu bilang, aku tidak mau melakukan apapun, aku hanya mau menghabiskan waktuku seperti ini. Jadi guys, nanti kamu nonton sendiri, main gak mau cerita kenapa alasan Songyu melakukan itu. Tapi kalau kamu tahu alasannya, itu bisa bikin kamu nangis guys. Jadi di cerita ini Mai suka banget cerita tentang keluarganya juga ini ya. Bukan hanya keluarganya Songyu, jadi keluarganya Seungho di satu sisi. Itu oma apanya tidak begitu akur. Tidak begitu akurnya bukan karena mereka berantem, tapi itu karena mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan perasaan mereka untuk jujur satu sama lain ya. Sebenarnya keduanya masih saling mencintai, tapi ya karena tidak bisa saling jujur itu, Seungho jadi ini ya, menjadi bingung posisinya yang berada di tengah. Sampai suatu hari guys, karena suatu kesalahpahaman, oma dan apa Seungho memutuskan untuk bercerai. Jadi bagaimana perasaan Seungho ketika tahu oma dan apanya akan bercerai? Itu sedih banget. Jadi cerita tentang keluarga di sini sangat kuat. Selain cerita romans ya, di sini juga menceritakan adiknya Songyu, Bae Dongjin, yang diperankan oleh Lee Seung-hyo. Nah, itu juga diceritakan bagaimana dia berjuang dari seorang adik yang dia akhirnya mengungkapkan ya kenapa dia itu tidak akrab dengan nunanya Songyu. Dia bahkan sering memanggil nunanya dengan ya, bukan manggil nuna atau gimana ya. Itu karena sebenarnya Bae Dongjin itu mengalami suatu tekanan yang mendalam karena dia terus-menerus dibandingkan dengan nunanya yang sangat sempurna. Sedangkan dia hanya bekerja di suatu gym. Jadi dia dibimbing untuk menjadi trainer gitu ya. Nah tapi Dongjin itu tidak semudah itu dalam perjalanan karirnya. Nanti kamu bisa nonton sendiri bagaimana Dongjin dari tidak dewasa itu berubah menjadi dewasa. Itu keren banget guys. Jadi bagaimana juga omanya Songyu mau menerima keadaan Songyu. Apanya Songyu ini juga ceritanya agak banyak. Apanya Songyu ini membuka toko restoran tteokbokki. Nah tapi karena restorannya ini restoran lama, jadi dia juga kalah dengan restoran-restoran baru ya. Jadi bagaimana apanya keluarga Bae Geun-sik itu berusaha mengembalikan kebanggaannya menjadi seorang kepala keluarga, tapi restorannya sepi. Itu sedih banget guys, bisa buat kamu terharu nonton drama ini. Ini
Mai nggak bisa cerita banyak ya, ini waktunya udah segini aja, Mai belum cerita apa-apa padahal ya. Jadi kamu bisa ekspektasi nanti bagaimana hubungan antara Sung Hyo dan juga Song Yu. Siapa sebenarnya saling jatuh cinta duluan sejak masa kecil? Cinta dari masa kecil ini ya. Dan apa sih yang disembunyikan oleh Song Yu sebenarnya tentang alasan dia sebenarnya batal menikah dan juga berhenti dari pekerjaannya? Itu ada alasannya, guys. Dan juga mau cerita di sini sahabat baik Song Yu dan Sung Hyo itu adalah Jong Mo Eum. Namanya lucu ya, unik. Mo Eum yang diperankan oleh Kim Ji Eun. Ini dia cantik, saya suka ya. Nah, jadi si Mo Eum ini adalah mereka bertiga ya, sahabat dari kecil gitu. Mo Eum itu terakhir pindah ke lingkungan itu. Jadi katanya dia bergabung dengan Sung Hyo dan Song Yu. Nah, Mo Eum ini adalah seorang petugas medis 119 alias emergency. Kalau kamu telepon ambulans, ya dia datang, petugas medis gitu ya. Nah, keren banget dia. Mo Eum ini adalah seorang gadis yang tomboy boleh dibilang ya. Dan dia tipenya benar-benar fokus pada impiannya. Dan omanya pun ini yang Mai suka ya. Nah, omanya Mo Eum ini satu geng nih dengan omanya Sung Hyo dan omanya Song Yu. Jadi nama geng mereka adalah geng, pertamanya nama geng mereka itu Suk ya. Karena nama semua omanya itu Suk. Belakangnya Suk, Misuk atau apa Suk gitu ya. Nanti Mai cek lagi. Tapi mereka akhirnya mengganti nama gengnya menjadi geng Lavender. Nah, omanya si Mo Eum ini juga mendukung impiannya Mo Eum. Jadi dia tidak pernah memaksa Mo Eum untuk belajar atau apa. Jadi dia mendukung keinginannya Mo Eum. Mo Eum pun punya keinginan yang sangat besar untuk berangkat ke Antartika. Jadi di Antartika itu kan ada berapa tahun sekali mereka itu berganti petugas, termasuk petugas medis ya di sini ceritanya. Jadi tidak semua orang bisa ke sana, kamu harus melamar dan segala macamnya. Nah, Mo Eum mengambil banyak sertifikat supaya dia tuh akhirnya bisa lolos dan bisa berangkat ke sana. Maka impiannya akan tercapai. Dan di tengah langkah dia menuju ke impian itu, dia bertemu dengan Kang Dan Ho yang diperankan oleh Yoon Ji Eun. Banyak banget dramanya Ji Eun juga yang sudah saya tonton ya. Nah, jadi si Dan Ho ini adalah seorang reporter. Jadi ya penulis artikel di web gitu. Dan dia baru aja pindah ke lingkungannya mereka ini dan menjadi tetangganya Mo Eum. Jadi ceritanya rumah sebelahnya Mo Eum. Nah, omanya si Mo Eum ini adalah seorang pengusaha apa tuh? Penyewaan gedung ya. Jadi rumah sebelah itu juga sudah lama kosong, tapi akhirnya ditempati oleh Dan Ho bersama putrinya yang bernama Kang Yeondu. Ini mereka Kang Yeondu pinter banget ya, gadis kecil ini. Dan karena beberapa hal ya, Dan Ho dan Mo Eum ini jadi sering ketemu nih. Dan akhirnya tumbuh perasaan pada Mo Eum. Dia suka dengan Dan Ho, tapi omanya Mo Eum itu menolak karena Dan Ho sudah punya putri. Jadi bagaimana? Apakah Dan Ho juga menolak Mo Eum ya, karena banyak alasan ternyata. Nah, akhirnya baru Mo Eum itu tahu kenapa alasan Dan Ho itu menolak dia. Nah, itu ada hubungannya dengan Yeondu. Nah, jadi cerita antara mereka berempat ini guys, Love Next Door itu bukan hanya antara Sung Hyo dan juga Song Yu, tapi juga antara Mo Eum dan juga Dan Ho. Jadi apa yang terjadi? Kamu harus nonton semuanya di Love Next Door. Keren banget dramanya. Man gak bisa ceritain satu-satu, tapi ceritanya komplit. Persahabatan. Apakah Sung Hyo dan Song Yu kalau pacaran terus persahabatannya jadi retak? Apakah mereka akan takut pacaran karena mereka dulunya sahabat? Nah, alasan seperti itu.
Dan juga hubungan keluarga ini bagus banget ya. Hubungan persahabatan juga, termasuk grup Lavender yang Ajoma itu, tapi mereka temenannya akrab banget, keren banget, sampai umur segitu masih bisa temenan. Mai pengen ya bisa punya temennya sampai umur segitu nanti. Oke, pasti kamu tidak akan asing dengan perannya omanya Songyu di sini. Nah, dia juga belajar menerima putrinya apa adanya. Dari seseorang yang keras, tapi dia ada alasan kenapa dia keras. Kamu bisa nonton kenapa nanti. Ini omanya Sang Hyo juga sering berkeliaran di K-drama ya. Nah, Haesuk, omanya si Song Yu tadi, Misuk, omanya Sang Hyo, Haesuk, Suk. Nah, omanya juga seorang wanita karir yang akhirnya bagaimana dia belajar mengutamakan keluarganya daripada karirnya. Itu juga ada di cerita nanti. Di Atelier In juga CEO-nya, rekan CEO-nya si Sang Hyo itu akhirnya bisa saling paham ya dengan Sang Hyo, dan akhirnya mereka sama-sama mengelola Atelier In dengan lebih baik. Itu ceritanya juga keren banget, guys. Nah, ini omanya Moem, ini namanya Jesuk, tuh kan, Suk semua. Nah, yang satu lagi namanya Bang In Suk, Asuk semua kan. Oke, banyak banget nih orang-orangnya. Ada X-nya Sang Hyo yang tiba-tiba muncul. Ada X-nya Song Yu juga ya, mendadak ke Seoul. Ceritanya seru banget, guys. Oke. Mari kita lihat episode rating di Asian Wiki. Start dari 4,8% di nationwide dan di Seoul 5,8%. Dan sempat menginjak 6% dan 7%. Apakah akan lebih tinggi dari itu? Oh, sempat menginjak 8%. Iya, untuk di endingnya di nationwide itu 8,4%. Keren, berarti drama ini termasuk cukup tinggi episode ratingnya di Korea. Oke, kita lihat komen para netizen di Asian Wiki. I've been using, watch it. Itu kata netizen user yang pertama. Dia bilang terrible plot. Mai nggak paham di mana terrible plotnya, nggak ada menurut Mai. Oke. Good but not great. Fantastic actor, heartwarming, solid. Chemistry-nya katanya enggak, menurut Mai oke. Very fine, just like the acting, soft and dry. Doesn't need to overdo it. I feel it's much underrated. Oke, kita lihat ratingnya di tempat lain dulu nih. Tadi Mai udah buka di mana? Oke, di sini. Reviewsnya 7,7 dari 10 di IMDb. Di Google sendiri ini ada 4,6 dari 5. Ada audience review yang beri 8,9 dari 10. A slow friends to lovers, mom friends daughter or son. Second lead my favorite couple. Iya. Storyline yang menceritakan masa lalu itu juga bagus menurut Mai ya, tidak overdo gitu ya.
Mari kita lihat ada komentar apa lagi. Menempati rating 1, hampir tamat. Tembus rating tinggi, ya. Love Next Door yang makin dicintai. Oke sih, nggak ada komentar yang terlalu bagaimana ya. Sedangkan di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan user rating tuh tadi Mai udah bilang sebenarnya 89. Dari Mai sendiri, menurut Mai segalanya cukup porsinya di sini. Cuma ada satu yang Mai keluhkan, drama ini panjang banget ya. Jadi satu episodenya itu sampai 1 jam, kadang 20 menit, 30 menit. Jadi Mai agak kesulitan mencerna semuanya ya. Mungkin Mai kebiasaan menonton drama yang cuma 1 jam gitu ya. Nah, jadi Mai sendiri akan kasih drama ini rating sebesar 93. Kalau Mai sudah kasih rating segitu, kamu nyesel kalau kamu skip drama Love Next Door. Istri Love Next Door juga asik-asik ya guys. Jong Hae-in yang memerankan Choi Seung Hyo. Hae-in kelahiran tahun 88, tapi mukanya masih orang ini lahir 88 tuh. Doesn't make sense gak sih? Padahal adik 1 tahun di bawah Mai ya. Masih adik. Oke. Pertama kalinya nih, dia sudah mendapatkan beberapa award ya, catat itu. Pertama kali sebenarnya Mai ketemu dia peran dia yang banyak itu di While You Were Sleeping di tahun 2017 sebagai Han Uta. Nah, dia masih cute banget di sini dong ya. Han Uta. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah dia ini mantannya Hongju, perannya Bae Suzy atau bagaimana? Nah, pokoknya itu sidetnya Mai. Coba ada ketulis nggak di sini? Enggak ya, oke. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama Something in the Rain. Nah, di sini dia sudah jadi lead male di tahun 2018 sebagai So Jun Hee. Nah, ini Mai suka banget sudah sama dia, si lead male. Di sini dia berperan bersama Son Ye Jin, lead female-nya Son Ye Jin. Setelah itu, Mai nonton dia di drama A Piece of Your Mind di tahun 2020 sebagai Moon Ha-won. Belum ada drama reviewnya di tahun ini ya. Lead female dia adalah salah satu kesukaannya Mai juga nih, Chae Soo-bin. Oke, setelah itu dia berperan di drama Snowdrop. Ini yang Mai tonton tentunya di tahun 2022 sebagai Im Sung-ho, lead male Snowdrop. Dan setelah itu nonton dia di drama Love Next Door di tahun 2024 sebagai Choi Seung Hyo. Agak diloncat-loncat, mungkin setelah ini Mai nggak mau loncatin drama dia lagi ya. I wish to see Jong Hae-in more in action movie. Oke, sebentar, Mai konsentrasinya terganggu. Action movie kayak di Snowdrop deh ya? Atau movie ya, movie. Oke. Follow his drama after Something in the Rain. So adorable. I'm agree. Extraordinary actor. Ya, young looking. Memang young looking banget memang. Superb acting. Ya memang actingnya udah keren banget guys. Jong Hae-in ganteng pula ya, tentu saja. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh Ha Sung-woon dengan judul lagunya What Are You. Ngomong-ngomong, Hae-in juga nyanyi nih di sini. Gak tau nanti sampai lagi enggak ya. Ini di urutan paling bawah. Nanti kita dengerin ya. Mbak juga penasaran suaranya Hae-in. Jung So-min yang merankan Bae Sung-yoon, kelahiran tahun 89. Kenapa dia belum dapat award ya? Padahal acting dia keren loh.
Jadi pertama kali Mai ketemu dia sebenarnya di drama 100 Million Stars from the Sky di tahun 2018 sebagai Yoo Jin Kang. Langsung lead female di sini. Dan setelah itu nonton dia di drama My Roommate. Oh bukan, ini dia bukan peran utama. Oke, sebentar. Di Alchemy of Souls yang di season 1 ya. Dia berperan sebagai Mudok, lead female di Alchemy of Souls. Berperan bersama Lee Jae-wook di sini. Dan setelah itu nonton dia di drama Love Next Door tahun 2024 sebagai Bae Song Yu. Her Eyes, iya cantik memangnya matanya ya. Beautiful chemistry in Love Next Door. Iya kan chemistry-nya bagus tuh. Jongjong couple tuh bilang chemistry-nya bagus. Dia abot cute katanya. Wow, jadi banyak yang mendukung Hae-in dan juga So-min. Boleh banget ya. Oke, Jong So-min. Kim Ji-eun yang berperan sebagai Jong Mo-eun. Kim Ji-eun kelahiran tahun 93. Jangan-jangan dia jadi Mang Nea di antara lead actors di sini ya. Apa kalian pernah nonton dia? Cantik ya. Oh, dia ada di drama Again My Life di tahun 2022 sebagai Kim Hee-ah. Oh, dia adalah lead female-nya. Jadi dia bareng Lee Jun Ki dong di sini ya. Dia lead female kan di sini? Ya sepertinya memang lead female-nya ya. Oh. Oh bukan ya? Only got a few screen time. Saya agak lupa peran dia apa di sini, udah berapa tahun yang lalu guys. Apa yang kalian harapkan dari main? Tapi dia ada di posternya ini ya. Oke. Berarti kan pernah ketemu dia dong. Tapi dia jadi makin cantik ya. Di Love Next Door di tahun 2024 sebagai Jong Mo-eun. Dia ada drama lagi nih di tahun ini. Judulnya adalah Check in Hanyang sebagai Hong Dok-soo. Ini lagu yang dinyanyikan oleh boy group Zero Base One. Oke. Di lagunya Reaching for You. She reminds me of Park Bo Young. She's so magnetic. Iya, memang cantik ya. Impressed with her acting. Kalau dia sudah pernah lead female di Again My Life sih ya. Tapi user ratingnya di sini masih rendah banget. Ayo kita naikkan, kalau bisa naik ya. Oke, mari kita vote ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu dia lagi, Kim Ji-eun. Next, Yoon Ji-on sebagai Kang Dan-ho. Kelahiran tahun 90 tuh kan, jadi Ji-eun yang jadi Mang Neng. Oke. Ji-on pertama kali main ketemu dia di drama Memories. Dia di drama ini berperan sebagai Oh Se-hoon di tahun 2020. Beda banget muka dia di sini ya. Dan kalau tidak salah dia rekannya Dong-baek, perannya Seung-ho di sini. Agak banyak berarti screen time-nya ya. Dan setelah itu nonton dia di drama My Lovely Liar di tahun 2023 sebagai Jo Deok-chan. Oh, ini banyak banget peran dia di sini ya. Ini dramanya Kim So Hyun dan Hwang Min Young.
Dan oke, setelah itu langsung nonton dia di Tunggu. Kenapa? Ini main loncat ya. Jadi Love Next Door di tahun 2024 sebagai Kang Dan-ho, dan ada Serendipity's Embrace di tahun 2024 sebagai Bang Joon-ho. Nah, Mai malahan nonton Serendipity's Embrace dulu baru Love Next Door. Jadi keloncat. Makanya Mai bingung loh. By the way, Mai punya drama reviewnya, kamu bisa cek Serendipity's Embrace. Nah, kan agak banyak ya dramanya. Katanya mau lihat dia sebagai Mel Lee. Let's see. Iya, kayaknya sudah cocok nih jadi Mel Lee ya. Oke, Yoon Ji On. Ratingnya cukup tinggi juga di Asian Weekly. Oke, sampai di sini nih bahasan Mai tentang drama Love Next Door. Nih, correct me if I'm wrong. Nah, Love Next Door ini ketika tayang itu dia bersamaan dengan beberapa drama yang juga ratingnya pada tinggi gitu ya. Tapi Mai lupa apakah dia barengan dengan Good Partner, DNA Lover, correct me if I'm wrong lah ya. Iya, pokoknya dia termasuk beberapa drama yang ratingnya tinggi itu tayangnya hampir bersamaan waktu itu. Keren banget ya, dia masih ratingnya bisa tinggi. Oke, di watching list Mai, saat ini Mai lagi nonton drama Perfect Family. Sebenarnya cuma 12 episode, tapi ada aja halangannya Mai untuk cepet nyelesain drama ini ya. Oke, sebelumnya kayaknya nggak akan sampai ke lagunya Hein. Coba ya, kita langsung dengerin aja lagunya Jong Hein. Coba Mai ke suaranya Hein sweet banget. Wah, sabar Mai. Sudah menenangkan diri supaya tidak jatuh cinta pada Hein terlalu dalam. Udah suka sih ya, tapi ya ampun suaranya Hein. Mai gak nyangka loh, serius. Oke, back to the track, Mai. Perfect Family ya. Malam ini Mai akan lanjut nonton episode 7. Setelah itu Mai punya Dear Harry, Family by Choice, Spice Up Our Love, The Judge from Hell. Nanti Mai nambah lagi sesudah ini, tenang aja. Dan please dukung Mai di drama review Mai dengan memberikan jempol. Jadi Mai makin semangat buat cepet kasih kamu drama review. Nah, Mai juga punya special konten nih, yaitu My Favorite K-Drama Leads yang terbaru. Waktu itu ada tahun 2020-2021. Yang ini first half of 2022. Karena 2022 itu banyak banget drama yang Mai tonton, gak cukup di satu video, nanti kepanjangan gitu ya. Kamu bisa lihat di sini. Untuk drama review Mai, DNA Lover itu viewsnya sudah 500-an, thank you banget ya. Good Partner sudah hampir 1000 guys. Please tinggalin jempol kamu di sini ya. 1700 views untuk drama Serendipity's Embrace. Hampir 2000 views untuk drama Dare to Love Me. Baru aja lewat 1000 lebih views di drama Lovely Runner. Please tinggalin jempol kamu di sini. Terus 26.000 baru aja lebih di drama The Midnight Romance in Hagon. Please tinggalin jempol kamu di sini juga. 3.000 views lebih nih di drama Marry My Husband. Please tinggalin jempol kamu di sini ya. Hampir 1000 views di drama My Happy Ending. 600 views di drama Sweet Home Season 3. 700 views di drama Love Song for Illusion. 1200 views di drama Dr. Slump.
hampir 3.000 views di drama Queen of Tears. 1.200-an views di drama Welcome to Samdari. Ini 800-an views di drama Between Him and Her. Wow, makasih banget ya buat kamu yang sudah nontonin drama review Mai. Jangan lupa please kamu ninggalin jempolnya supaya Mai itu makin semangat kasih kamu drama review. Please tinggalin jempol kamu supaya Mai makin semangat buat kasih kamu drama review dan juga nonton K-drama ya. Semakin lama semakin banyak kayaknya ya, karena Mai makin banyak juga ikutin aktor dan aktrisnya. Pusing nih. Oke, dan jangan lupa juga kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe ke channelnya Mai. Dan supaya kamu nggak ketinggalan tuh, Mai masih punya banyak konten yang lain di channelnya Mai. And okay, thank you one more time and see you in the next K-drama review by Miley. Annyeong!